Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk sesi hari ini kita coba berlatih ya, berlatih lagi sekaligus mereview materi yang sudah kalian presentasikan. Jadi, saya berikan 3 soal ya. Soal itu saya ambil dari buku yang pertama ini, bab bab 84 ya. Ini tentang integral improper ya, integral tak tentu. Jadi integral di sini ya, kalau kita lihat karakteristiknya kan, khususnya integral dengan batas ya, integral dengan batas, eh, syarat suatu integral dia bisa diintegralkan ya. Jadi integral, bukan integral, bentuk bentuk integral ya, bentuk integral dengan batas, sebutlah integral AB gitu ya, fx dx ya. Ini dapat dicari nilainya ketika nilai fx-nya ini dia terbatas gitu ya. Nah, tetapi akan menjadi pertanyaan bagaimana kalau fx-nya dia tidak terbatas gitu ya, pada daerah pengintegralan gitu ya. Jadi di sini ya, eh, hasil integralnya kalau pada ilustrasi ini kan berarti daerahnya, nah ini menyangkut daerah ya. Jadi kalau kalau apa, konsekuensi fx-nya dia tidak terbatas, maka luas daerahnya ya, luas daerah eh, yang akan dihitung juga tidak terbatas ya. Ya, kita bisa lihat gambar kurvanya ya, diplotkan 1/x² ini sebagai contoh ya di buku ini ya. Not bounded di sini ya, tidak terbatas. Jadi dia tidak terintegralkan gitu ya. Kalau dengan pendekatan integral tentu biasa gitu ya. Nah, berarti di sini kita gunakan sekali lagi konsep limit ya. Limitnya di sini. Oke. Jadi yang bermasalah kan sebetulnya di bagian sininya ya. Bagian pada batas ini ya. Nah, ini bermasalah nih. Gitu ya. Kalau sampai sampai mana eh, nilainya dari -2, -1, kalau kita masukkan kan masih ada. Nah, tapi masalahnya ketika mendekati 0 dari kiri ya, dan 0 dari kanan gitu ya. Jadi eh, jenis integral ini dari fungsinya ya akan bermasalah ketika kita mendefinisikan batas pengintegralannya itu ya. Nah, eh, konsep integral yang bernilai tak hingga ya pada titik ujung di sini ya, itu kita nggak langsung ya. Jadi kita satu-satu melihatnya. Jadi kita kita asumsikan intervalnya setengah buka ya, setengah buka. Jadi yang bermasalah biasanya di sini nih ya, di titik B-nya apa yang terjadi gitu. Nah, ketika di titik B ya kita hitung karena dia buka ya, tidak sama dengan B, maka yang kita hitung adalah
pendekatannya. Jadi berapa sih nilai integral di titik B tetapi dengan pendekatan. Karena pendekatan berarti kita ambil limit, kemudian batasnya sendiri kita ubah menjadi suatu parameter ya, suatu nilai, suatu variabel yang kalau hasil integralnya ini ada dan finite ya, ada itu finite gitu. Jadi bukan tak hingga atau minta hingga, maka dia kita sebut integralnya converges, konvergen. Jadi memiliki nilai. Sebaliknya disebut diverges gitu ya. Jadi artinya kalau ada ada fungsi ya, kemudian dia intervalnya begini, yang bermasalah kan di sini ya. Ketika hasil integralnya dengan bentuk yang ini dia memiliki nilai maka dan hingga maka dia konvergen gitu ya. Nah, contoh soalnya kan di sini 02 ya, 02. 02 akar 4 kurang X kuadrat. Nah, dia bermasalah ketika apa namanya? Penyebutnya ya bernilai 0 di X sama dengan 2. Maka di sini ada masalah nih ya. Ketika 0 aman, ketika 2 dia kita harus buat pendekatan. Maka ini contoh yang setengah membuka ya, pendekatannya dari sebelah kiri ya, kita ambil limitnya. Nanti muncul bentuk integral ini dengan teknik pengintegralan arcus sinus ya. Kemudian diambil nilai anti turunannya, disubstitusi, kemudian diambil limitnya sama pi per 2 ya. Nah, kalau yang ini kalau ini di 0 ya. Yang 0 nih. Berarti kalau di sini yang terbukanya adalah di 0, yang tertutupnya adalah di 16 gitu ya. Nah, karena ini didekati dari kanan maka limitnya kita tulis lambangnya 0 plus, 0 kanan. Kali ini 2 min, 2 dari kiri gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini juga menjadi aturan yang bisa kita ya anggap sebagai rumus lah ya. Jadi kalau bentuk integral seperti ini, dia akan konvergen dengan syarat P kecil 1 dan divergen kalau P lebih besar sama dengan 1. Ini prosesnya gitu ya. Jadi ternyata ketika kita menghitung integral, ya ada banyak hal yang bisa kita temui ya, dan ternyata ada yang bisa kita jadikan sebagai suatu formula baku gitu ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bermasalah ya, bermasalah di titik pada tengah-tengah interval gitu ya si C-nya ini. Nah, karena si integral itu dia punya sifat aditif ya, maka interval AB ini kita pecah menjadi dua pengintegralan ya, integral AC sampai ditambah integral CB. Nah, titik C-nya ini yang nanti bermasalah ya. Nah, ketika menghitung di sebelah kanan ya, ini dua-duanya pakai limit. Ini syaratnya lebih berat ya. Jadi kalau dua-duanya konvergen, maka yang sebelah kiri konvergen. Tapi satu saja dia tidak konvergen, maka yang sebelah kiri dia akan divergen gitu ya. Syaratnya lebih berat. Tapi perhitungannya gimana ya? Sama saja menggunakan limit gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh diintegralkan di gambar 4. Nah, ya, gambar 4 ini ya, X kurang 1. Jadi di interval 0 sampai 3 pada titiknya ini aman ya. Tapi ketika di titik 1 ya, ini dia bermasalah. Karena itu intervalnya dibagi 2 ya. 0,1 digabung 1,3 gitu ya. Maka ini dipecah integralnya. Yang sebelah kiri pakai limit kiri ya, kan mendekati sini satu dari kiri. Yang sebelah kanan limit pendekatan dari kanan karena dia mendekati satunya dari sebelah kanan gitu ya. Dihitung masing-masing nanti dapat nilainya sekian gitu ya. Berarti mulai sekarang Anda ketika melihat integral, perhatikan dulu batasnya. Apakah dia terdefinisi untuk semua nilai pada interval pengintegralannya ya di fungsi itu atau tidak gitu ya. Kalau tidak, ya Anda harus siasati. Ya, nah, contoh-contoh di nomor 1 sampai nomor banyak ini ya, nomor 32
Ya ini kan Anda bisa lihat secara teknis ya, contoh-contoh ya. Misalkan soal nomor 3 nih, soal nomor 3. Ini dia bermasalah di 3, maka sebetulnya nanti begini bentuknya. 3, 10 gitu ya. Maka nanti diambil limitnya, limit pakai T ya. T menuju 3 dari kanan gitu ya. Contoh lagi mana misal ya. Nah, kalau nomor 6 ini batasnya yang tak hingga ya. Ini batasnya tak hingga. Kalau batas tak hingga ya, berarti nanti kan dari 100 sampai tak hingga gitu. Nanti Anda ambil limit T menuju tak hingga ya. T menuju tak hingga dari 100 sampai T gitu ya. Nanti dia hitung nilainya. Nomor 8. Nomor 8 ini contoh yang di 0 bermasalah. Maka nanti ini dipecah ya. Nomor 8 ini integral 5 min 5 0 ya. Nah, ini hati-hati nih. Ini 5 sampai min 5. Jadi harus diputar dulu ya. Dikasih negatif dulu ya. Ditambah 0,5 gitu ya. Negatif dulu nih semuanya. Gitu ya. Ya prinsipnya sebetulnya sederhana. Tapi eh, prinsip yang ada di sini kita coba variasikan dengan soal-soal yang ada gitu ya. Nah, nomor 33 ini ada soal ya. Ada soal kan bentuknya limit C menuju 0 dari kanan dari batasnya C sampai 1 dx per akar X 1 tambah X ya. Use integration by parts ya on the interval C kurang 1 C sampai 1 ya, di mana C-nya antara 0 sampai 1. Jadi fungsi ini itu C-nya tidak ditentukan ya. C-nya tidak ditentukan tapi dia nilainya bergerak ya, memungkinkan dari 0 sampai 1. Nah, ini yang diminta adalah bentuk integral C1 dari bentuk ini hasilnya adalah ini gitu ya. Nah, yang kedua, ketika ambil C-nya menuju 0 ya, maka bentuk tak tentu ini, integral tak tentu ini dia bisa kembali menjadi integral proper. Integral bentuk ya, integral biasa gitu. Itu masalahnya. Ya. Jadi permasalahan pertama adalah kita coba gunakan integral by parts ya, integral parsial ya untuk menentukan ini. Gitu ya. Itu permasalahan yang terkait dengan integral ini. Nah, sekarang saya tanya dulu nih ya, yang sudah hadir di sini ya. Siapa ya? Agnieszka Silalahi mana? Agnieszka, Iya, Pak. Agnieszka. Ya, kebayang nggak cara mengerjakan soal ini ya? Nomor 33 ini. Agnieszka. Terbayang nggak ini? Masih sedikit samar-samar. Samar-samar, oke. Kalau samar-samar berarti begini saja lah. Eh, kalau soalnya kita ubah gitu ya. Kita ubah integral gitu ya. Dx per akar X 1 tambah X. Nah, saya coba pandang soal ini ya. Menjadi soal yang ya lebih sederhana lah ya gitu ya. Nah, ini bentuk anti turunannya apa gitu ya. Ya, evaluasi integral berikut. Gitu ya. Nah, ini soalnya dulu. Agnieszka ya. Saya kasih petunjuknya beginilah. Kan kalau integral parsial ya,
atau sebagian gitu ya. Bentuk umumnya gini ya, U dv sama dengan UV dikurang integral P du gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang Agnieszka, dari bentuk ini Anda mau tentukan U-nya apa? DV-nya apa? Agnieszka apa? U-nya 1/akar X kali 1 tambah X. Hah? Eh, Kok U-nya jadi semua? oh, 1, Pak. Hmm? U-nya mau apa? Semua. Satu per gini. Apa ini? U-nya apa U-nya? Nggak apa-apa, nanti kalau salah ya kita coba U yang lain. Fakih mana Fakih? Ada Fakih? Ada Pak. Siap-siap backup ya. Soal nomor ini backup ya, siap-siap. Agnieszka, U-nya apa? Kalau ini saya jadikan masalah integral gitu ya. Tentukan integral ini gitu ya. Nah, Anda mau pilihnya gimana nih? 1/1 tambah X, Pak. 1 tambah X. Oke. Berarti DV-nya apa? DV-nya Apa DV-nya? 1/akar X dx. 1 per akar X dx. Oke. Kita coba dulu pakai ini ya. Ya nanti kalau macet di tengah jalan mungkin pemisalannya salah gitu nggak apa-apa. Oke, DU-nya apa ini? Berarti Hah? DU-nya apa? Apa DU-nya? Turunan terhadap X apa hasilnya ini? min 1/1 tambah X², Pak. Min 1 per 1 tambah X. Kuadratnya di mana? 1 tambah X. Begini. Gitu. Pak. Oke. Sekarang dv-nya 1 per akar X dx. V-nya apa? Kayaknya
2 akar X. 2 akar X. Oke, yang DU dulu ya. Ini kan kalau U-nya sama dengan 1 tambah X. Ini saya tulis sebagai 1 tambah X pangkat min 1 gitu ya. Maka DU sama dengan min 1 gitu ya. Dikali 1 tambah X pangkat min 2 kali 1 ya. Ini turunan X gitu ya. Menjadi min 1/1 tambah X dikuadratkan. Nah, sekarang yang dv. dv itu kan berarti integral dx per akar X. Sama dengan integral X pangkat min setengah dx gitu ya. Ini akan sama dengan X pangkat min setengah tambah 1 gitu kan. Per tambah C ya. Per min setengah tambah 1. Sama dengan 2X ini ya. Tambah C. Oke. Dapat 2 akar X. Nah, ini berarti kita tulis menjadi apa? 2 ya per 2 akar X per UV UV 1 tambah X dikurang itu integral PDU 2 akar X kali DU 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 min 1/1 tambah X kuadrat dx gitu ya. Nah, yang ini sudah selesai, tinggal yang ini nih ya. Ini kalau saya sederhanakan menjadi berapa? 2 akar X per 1 tambah X. Ini ada minusnya ya. Saya keluarkan jadi ditambah 2 akar X. 2 integral akar X per 1 tambah X dikuadratkan dx gitu. Udah. Oke, sampai sini dulu ya. Oke, saya share di WA Group tampilannya begitu. Pakai gimana? Dengan pemilihan seperti itu dapat nggak? Bener nggak kayak gitu? Dapat, Pak. Dapat. Tapi bentuknya rumit tuh. Coba ya. eh ini kalau kita kembalikan ke soal mirip ya. Tapi ada satunya ini. Satunya dari mana ya kira-kira ya? Ini kan yang ada 2 akar X per 1 tambah X. Tambah 2 akar X per 1 tambah X kuadrat. Nah, ininya sama ya. Ininya sama. Batasnya kalau dimasukkan masih sama. Tapi ini 2X, 2 akar C per C tambah 1 ada 1. Nah, ini nih. Ini satunya dari mana ini ya? Ada yang salah nggak? Ada angka 1 di sini nih. Gimana nih? Coba dilihat hasilnya yang di situ ya.
Apa yang salah? Apa yang kurang? Coba di situ. Batasnya dimasukin, Pak. Oke, good. Bagus. Jadi yang saya tampilkan, di sini ya. Mana sih tadi? Yang bawah ya. Ini eh, integralnya tak tentu ya. Integral tak tentu. Ya, kalau kalau parsial ya, parsial dengan batas gitu ya. Integral AB U dV ya menjadi apa? UV dengan batas AB gitu ya, dikurang integral V DU dengan batas AB gitu ya. Maka bentuk integral apa tadi? C1 ya. C1 dx per akar X 1 tambah X. Kan hasilnya tadi apa? 2 akar X per 1 tambah X. Kita masukkan batas C1 ya. Ditambah 2 integral C1 akar X per 1 tambah X dikuadratkan. Ya. Nah, yang bawah menjadi apa? 2 akar 1 gitu ya. Per 1 tambah 1 dikurang 2 akar C per 1 tambah C. Tambah 2 integral C1 akar X per 1 tambah X. Kuadrat, ini ada dx-nya. Ya. Ini menjadi apa? 2 per 2 ya. Nah, ini nilainya 1 dikurang 2 akar C, 1 tambah C, akar X per 1 tambah X kuadrat dx. Ya. Nah, bentuk yang ini ya, ini sama dengan bentuk yang ini ya. Sama ya. 2C1 1 dikurang. Betul ya? Nah, nah berarti sampai sini ya baru dapat nih yang ini ya. Tinggal sisanya nih. Kalau ambil C-nya menuju 0 gitu ya. C-nya menuju 0 berarti ini menjadi integral biasa gitu ya. Jadi kalau kita ambil berarti apa limitnya nih? Eh, limit C menuju 0 dari mana tadi? Dari kanan gitu ya. C menuju 0 dari kanan. Integral C1 dx per akar X 1 tambah X. Gitu ya. Ini akan menjadi limit yang tadi ya. 2 gitu ya. Dikurang 2 akar C per 1 tambah C gitu. C menuju 0 dari kanan gitu. Ditambah 2 integral ini ya. C apa tadi? Akar X 1 tambah X kuadrat dx gitu ya. Ini kalau kita ambil limitnya, ini kan menjadi apa? 2 dikurang 0 ya. Yang atas kan 2 akar 0 ya. Pembaginya kan 1 tambah C 0 gitu ya. Ditambah 2. Nah, C-nya ini berubah menjadi 0. Tadi di atas 1 ya. 1 akar X per 1 tambah X kuadrat dx. Nah, bentuk yang ini ya, ini kan integral tentu biasa ya. Integral tentu biasa gitu ya. Itu ya.
Oke, Agnieszka ya. Jadi sebetulnya masalah masalah yang ini ya, eh, kita gunakan integral parsial ya untuk mendapatkan bentuk bentuk yang bintang ini gitu ya. Nah, yang kedua, ketika kita mengambil c-nya menuju 0, c menuju 0 dalam hal ini nolnya dari kanan ya. Maka integralnya ini dia berubah menjadi integral tentu integral biasa gitu ya. Alasannya apa ya? Pada bentuk ini x-nya kan terdefinisi ya di titik c sama dengan 0 nih ya. Jadi ketika ini kita ubah menjadi 0 gitu, ini masih aman gitu ya. Ya beda ceritanya kalau x-nya -1 gitu ya. Karena batas yang diambil c-nya adalah 0 sampai 1 gitu ya. Kalau c-nya diperluas jadi -1 baru dia akan bermasalah. Itu ya Agnieszka ya. Jadi permasalahan integral improper ya, integral dengan batas tak hingga, itu sebetulnya bagaimana kita melihat menganalisis pada integral yang ada ya, batas integralnya seperti apa, aman nggak gitu ya. Nah ini tapi belum selesai ya. Jadi yang perlu kita hitung nanti adalah integral 01 dari akar x per 1 tambah x kuadrat dx itu ya, kuadrat, kuadratnya di luar ya. Nah, ini sama dengan apa gitu ya. Nah ini nanti diselesaikan mandiri ya. Sampai tuntas. Oke Agnieszka, halo Agnieszka, Iya, Pak. ini Oke, Pak. selesaikan ya Agnieszka ya. Nanti hasil Oke. hasil soal ini integral 01 akar x per 1 tambah x dikuadratkan. Ini Anda hasilnya foto aja taruh di WA grup itu ya. Baik, Makasih, Pak. ya sama-sama. Jadi eh review tentang integral tak tentunya, integral tentu maksudnya ya. Itu bisa kita lihat seperti itu ya. Nah, sekarang permasalahan kedua. Nah, ini permasalahan kedua. Jadi ini ada tetrahedron ya. Tetrahedron itu bidang 4, tetra 4 hedron bidang ya. Bidang 4 dibatasi oleh koordinat ya, bidang koordinat dan Z sama dengan ini. Saya lupa nih Fauzan, ini kelompok eh saya kan ngambilnya ini di 8 di ini ya, di bab ini bagiannya siapa ya? Termasuk yang dibahas nggak? Itu integral lipat 2 volume benda pejal, Pak. Ya, belum benda kejal ya. Itu Pak di atas Pak tadi Pak. Hah? Nomor berapa sih tadi? 21 ya? Oh ini ya. Jadi ini lah 13.3 ya. Waktu presentasi ini termasuk soal contoh nggak ya? Saya lupa. Ya kalau soal contoh di review lagi nggak apa-apa ya. Nah jadi ini eh yang penting Anda tahu ya. Di sini ada beberapa konsep yang bisa kita bahas gitu ya. Jadi yang pertama, kalau Anda punya bidang, ini kan bidang ya di sini ya. Ada bidang. Bidang apa namanya? Bidang Z sama dengan 6 dikurang 2x dikurang 3y gitu ya. Ini bidang nih ya. Pertanyaannya adalah gambarnya bagaimana gitu ya. Gambarnya bagaimana? Ada yang udah tahu caranya gimana? Nah, konsepnya kan berarti
ketika ini adalah permukaan di bidang 3 ya, berarti dia bisa digambar nih di sini ya. Ini yang digambar kuadran oktan satunya ya. Anda caranya begini. Irisan pada bidang XOY gitu ya. Kemudian irisan pada bidang apa tuh? XOZ ya. XOZ dan irisan pada bidang YOZ gitu ya. Nah, bidang XOZ itu terjadi ketika Z sama dengan 0 ya. Ini kan bidangnya nih. Nih bidang XOY ya. Begitu juga ketika bidang XOZ itu terjadi ketika Y sama dengan 0 dan bidang YOZ terjadi ketika Z sama dengan X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti di bidang XOY Anda buat Z sama dengan 0. Artinya kita dapat bentuk ini. 0 sama dengan 6 dikurang 2X dikurang 3Y. Atau bisa kita tulis disederhanakan ya. 2X ditambah 3Y sama dengan min 6. Ya, Anda bisa gambar garis ini pada bidang X, O, Y. Begitu juga pada bidang Y, X, O, Z, Y-nya yang sama dengan 0, maka didapat Y-nya sama dengan 0, maka didapat Z sama dengan 6 dikurang 2X kurang 0 gitu ya. Atau kita dapat, nah ini mau bagaimana nih bentuknya nih. YZ berarti Z sama dengan 6 dikurang 6 dikurang 2X gitu ya. 6 dikurang 2X. Yang ketiga, X-nya yang sama dengan 0. Berarti Z sama dengan 6 dikurang 0 dikurang 3Y. Ya, nanti didapat Z, Y, O, Z. Z sama dengan 6 dikurang 3Y. Ya, nah menggambar garis ya pada bidang ini ya. Ya, kalau misal yang bawah ini ya 2X kurang 3Y sama dengan min 6, 2X tambah 3Y sama dengan min 6 kan kita dapat titiknya berapa saja. Kalau X-nya 0, Y-nya min 3 gitu ya. Kalau Y-nya 0, X-nya min 3 gitu ya. Salah. Itu ya. 0. X-nya 0, Y-nya min 2. Kalau Y-nya 0, X-nya min 3. Ini juga sama nih. Kalau X-nya 0, Z-nya 6. Gitu ya. Kalau Z-nya 0, Z-nya 0, X-nya 3 gitu ya. Z-nya 0, X. Nah, ini koordinat X, Z ya. Koordinat X, Z. Kalau Z-nya 0, X-nya 3 gitu ya. Ini juga sama nih. Ini koordinat YZ ya. Koordinat Y, Z. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya 2. Kemudian kalau Z-nya 0, Y-nya 2 gitu ya. Nah, ini kita gambarkan di sini ya. 0 min 2 min 3 0, 0 min 2 0, 0 min 2, 0 min 2 berarti di sini ya. 0 min 2 ini di sini nih. Nah, ini 0 min 2 gitu. 0, min 2. Terus min 3,0. Bidangnya di belakang ya. Maaf Min Pak, 3. Pak. Ya, ya. Sepertinya seharusnya 6 itu positif Pak untuk di persamaannya. Oke, ini ya.
Iya, Pak. Ya. Oke, maaf. Ya. Terima kasih. Bubar deh ya. Kalau tandanya salah, bubar semua ini. 0230 ya. 0,2. 0,2 di sini ya. Ini 0,2. Terus 3,0 kira-kira di sini. 3,0. Dapat garis di sini 1 gitu ya. Terus 0,6, 3,0. 0,6, 3,0. Nah, ini 0,6 ya. Nah, ini. Nanti yang di bidang YOZ gambarnya gini. Nah, tetrahedron. Anda bisa lihat ya, tetrahedron di sini ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kalau saya gambar putus-putus gitu ya. Ini putus-putus. Jadi kita punya bidang 4 ya, gambarnya gini. Ya, gitu ya gambarnya. Ini putus-putus, maksudnya dia ada di dalam. Nah, kita mau integralkan nih, ya. Mau integralkan. Soalnya apa sih? Soalnya itu apa sih? Sketch indicated solid, ya. Jadi Anda harus sketsa dulu nih. Bidang solidnya apa? Find its volume by iterated integration. Nah, kalau menghitung volume, Anda diberikan benda seperti ini. Ini ya. Putus-putusnya kurang. Ya. Kan tadi ini 3,0, 0,2, dan 0,6 ya. Tentukan volumenya. Tentukan volume. Gitu ya. Ini tadi garis 2x tambah 3y sama dengan 6 ya. 2x tambah 3y sama dengan 6. Kemudian XOZ, Z6 kurang 2x. Ini Z sama dengan 6 kurang 2x. Terus yang bawahnya YOZ, Z sama dengan 6 kurang 3Y. Z sama dengan 6 kurang 3Y. Nah ini ya, bendanya ya. Tentukan volume. Volume tetrahedron. Nah ini caranya ada dua ya. Cara yang pertama, Anda pakai konsep dimensi 3. Yang kedua adalah integral lipat. Ya, integral lipat. Nah, integral lipat ini pun juga sebetulnya bisa Anda buat integral lipat 2 maupun integral lipat 3. Ya, loh kok ini kan babnya bab lipat 2, tapi kenapa bisa dibuat bab lipat 3? Bisa, ya. Bisa kita buat menjadi integral lipat 3 juga. Nah, sekarang yang konsep dimensi 3 berarti Anda cari nih, ya. Untuk dimensi 3 gimana rumusnya? Ini kan siku-siku ya. Siku-siku ya. Ini kalau saya gambar di sini nih. Gambarnya begini ya. Tuh, tetrahedronnya ini ya. Kelihatan ya. Jadi yang miringnya itu bidangnya ya. Jadi ini garis 2,0 dan 0,3. Nih, 2,0, 0,3 ya. 2,0, 0,3. Saya salah tulis ya. 3,0, 0,2. 3, oh, X-nya terbalik. Nah, ini. Ini sumbu X yang merah, ini sumbu Y yang hijau, yang Z-nya adalah sumbu Z-nya ya. Bidangnya gini ya. GeoGebra nih. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Itu ya gambarnya. Nah, tapi bendanya gimana ya? Kita ngintipnya dari sini. Jadi yang di sini ya. Nih, gitu. Ya, karena dia siku-siku berarti kan gimana nih? Dimensi 3 volumenya adalah luas alas gitu kan. Luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya apa nih? Kalau tingginya ini 6 ya. Luas alasnya berarti apa nih? Ini kalau kita hitung kan panjangnya ini 3, ini 2 gitu ya. Berarti panjangnya adalah alasnya adalah setengah dikali 3 dikali
2 gitu ya. Jadi losalasnya bentuknya segitiga, tingginya 6, tingginya yang ini nih, 6 ya, tingginya 6 gitu. Maka didapat sama dengan 6 gitu ya. Itu kalau pakai konsep dimensi 3. Kan ada yang salah ya? Bukan 6 ya hasilnya. 18 ya. Kalau pakai dimensi 3. Nah, sekarang kalau pakai eh, integral lipat ya, integral lipat. Kalau pakai integral lipat 2. Nah, ini integral lipat 2. Integral lipat 2 berarti kan Anda harus definisikan ya terhadap dA. Nah, ini tentukan dulu proyeksinya ke bidang apa ya, ke bidang apa. Nah, sekarang kalau proyeksinya ke bidang XOY, ini kan biasanya XOY tuh ya, DY DX DX DY. Ya, misal ya ke bidang XOY, maka kalau kita mau mencari volume 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 benda pejal, artinya bentuk ininya, bentuk fx, y-nya itu harus sama dengan 1 gitu ya. 1. Maka kita ubah menjadi integral lipat 2 ya. 1. Nah, ini sekarang kita mau pakai dy atau dx. Nah, R-nya kalau pakai XOY adalah yang ini. Ini R kalau XOY gitu ya. Nah, kalau R XOY berarti kan di bidang XOY ini seolah-olah kita punya garis gitu ya. Ini X, ini Y. Ini garisnya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 6. Gitu ya. Nah, mana yang mau lebih mudah? Anda mau pakai DDX atau pakai DX DY? Ya, DX DY. Nah, sekarang kalau mau pakai DX DY, DY DX berarti dari bawah ke atas. Ya, ini Anda ubah dulu menjadi Y sama dengan 6 dikurang 2X per 3 gitu ya. Maka ini DY-nya adalah 0, 0, 0 sampai 6 dikurang 2X per 3. Ininya 1 gitu ya. Bisa ditulis. Kemudian ini X-nya berapa ya? X-nya tadi 3 ya. Ini 2. Ya. Kemudian batas dx-nya dari 0 sampai 3 gitu ya, nanti dihitung. Nah, sekarang kalau dx dy berarti Anda harus tentukan dulu x sama dengan apa? X sama dengan 6 dikurang 3y per 2 ya. Maka dx-nya di sini dari 0 kiri kanan berarti sampai 6 dikurang 3y per 2 itu ya. Satunya di sini. 1 ya. Kemudian batasnya dari 0 sampai 2. Ini kalau dx dy ya. Coba kita hitung dulu 1 ya. Integral 03 integral 0 oke. Integral 03 integral 0 6 kurang 2x per 3 6 kurang 2x per 3 dy dx. Bismillah ya, kita cek. Berarti ini hasilnya menjadi apa? 03 integral gitu ya. Y dari 0 sampai 6 kurang 2x per 3 ya, dx. Ini sama dengan, ya ini sebetulnya dimasukkan saja ya, hasilnya adalah 6 kurang 2x per 3, 0,3 gitu, dx. Kemudian diintegralkan lagi, sepertiganya keluar, hasil integralnya adalah 6 apa nih, 6x dikurang x kuadrat ya, betul nggak? Ini ya, 0 sampai 3 ya. Ini saya tulis dulu jadi sepertiga integral 0,3 6 dikurang 2x dx. Itu ya.
Jadi 6x dikurang x kuadrat. Oke, kita masukkan. Sepertiga. Masukkan di sini. 6 kali 3 dikurang 3 kuadrat dikurang 0 kurang 0 gitu ya. Ini hasilnya sama dengan sepertiga. Berapa nih? Ada yang salah nih. 18 dikurang 9. 18 dikurang 9. Berapa ini? Sepertiga dikali 9 sama dengan 3. Lah, hasilnya beda ini ya. Hasilnya beda tuh. Ada yang salah nggak? Maaf Pak, bisa balik lagi nggak yang ke luas alas kali tinggi Pak? Kenapa? Kalau menurut saya sih kalau rumusnya kayak gitu, itu bentuknya untuk bentuk prisma Pak, bukan bentuk tetrahedron. Ini prisma. Kalau begini. Iya, kalau rumusnya seperti itu bakal prisma segitiga Pak. Ini prisma segitiga, bukan, Kak? Enggak, Oh, iya prisma yang segitiga gambarnya, yang gini ya? Yang gini ya? Alah, iya ketukar Pak, saya. Gini ya? iya Ini Pak, prisma segitiga ya? iya Pak. Oke, kalau ini adalah luas alas kali tinggi, ini T. Ini alas gitu ya? Terus salahnya di mana ini? Bukan ini berarti salah ya? Iya, salah pakai rumus Pak. Ah, lah berarti ngitungnya gimana ini? Kalau ada benda pejal kayak gini, tetrahedron, volumenya gimana kalau pakai konsep dimensi 3? Ini jadi Itu apa namanya? itu harusnya 1/3 Pak, soalnya itu bentuk limas. Hmm? Ini limas, limas segitiga Iya, ya? iya 5 segitiga Pak. Maksudnya Oke, dikali 1/3. oke, ini limas segitiga. Oke, kalau limas segitiga rumusnya gimana? 1/3 kali luas alus kali tinggi Pak. Loh, kok sama sama kayak limas segi 4 sih? Sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Oke, coba ya. Sepertiga dikali 3 kali 2 kali 6 gitu ya. Salahnya di mana sih? Sebentar, 3 kali 2 kali 6. Tapi hasilnya sama-sama 18 ini ya. Itu luas alus segitiga Pak, setengahnya kurang Pak. Oh, ada ininya. Oh iya 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 benar-benar. Iya iya maaf. Oke, sepertiga kali luas alasnya setengah kali 3 kali 2. Kalau ini setengah. Oke, ya, ya. Ini berarti berapa? 9. 6 Pak, 6 Pak. Hasilnya 6. Iya Pak. Loh, beda dong. Masih tetap beda toh? Setengah kali 3 kali 2. Itu yang integral lipat 2 menurut saya fungsinya bukan 1 Pak. Berapa? Tapi dia pakai fungsi yang di garis itu. Hmm? Iya, fungsi Z-nya Pak. Fungsi Z. Iya. Oke, baik. Kita bandingkan sekarang ya. Sekarang kalau ILT, integral lipat 3. Kita cek ya, benar atau tidak konsepnya. Oke, jadi kalau ILT kan kemarin saya sampaikan bahwa kalau integral lipat 3 dari S, dV, ini adalah F, X, Y, Z gitu ya. Dia akan volume dari benda pejal S ya ketika nilai F, X, Y, Z-nya sama dengan 1 gitu ya. Sekarang kalau kita punya
Dari gambarnya gini ya. Ini benda pejalnya ya. Ini benda pejal. Benda pejal di sini S-nya. Maka ini diterjemahkan menjadi integral lipat 3 ya. Ini dV. Ini akan bernilai 1 gitu ya. Kalau Anda ubah menjadi dz dy dx ya, dz dx berarti batasnya apa? Z1 sama dengan apa gitu ya. Nah, ini sama dengan integral. Ntar dulu. Integral. Ini dz dy dx. Ini z sama dengan gitu ya. Ini y sama dengan dan x sama dengan gitu ya. X sama dengan gitu ya. Oke. Kalau konsep benda pejal di sini 1 ya. Ini 1. Maka z-nya dari apa? Dari bawah ke atas ya. Bawah atas berarti dari 0 sampai permukaan. Permukaan apa? Permukaannya apa tadi? 6 dikurang 2x kurang 3y ya. 6 dikurang 2x dikurang 3y. Ya, dy-nya, nah dy dx tadi ini sebetulnya proyeksi ya. Proyeksi. Nah, kalau dy dx berarti ke bidang x, o, y. Maka sama y-nya. Y-nya yang tadi ya. Y-nya adalah 6 dikurang 2x per 3 ya. 0 sampai 6 dikurang 2x per 3. Nah, x-nya ini ya. Ini bidang x, o, y-nya ya. Nah, x-nya sama dari 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3. Oke. Nah, bentuk yang ini kan kalau diuraikan menjadi apa? Integral. Saya nggak perlu tulis lagi x-nya 0,3 0 sampai 6 kurang 2x per 3 gitu ya. Nah, ininya kan sebetulnya dz ya. dz eh, z dari batas 0 sampai 6 dikurang 2x dikurang 3y gitu ya. dy dx. Oke, ya. Nah, ini kan menjadi integral 0,3. Nah, ini kan lipat 2. Sebetulnya menjadi lipat 2 ya. 0,3 0 dari 6 dikurang 2x per 3 dari 6 dikurang 2x dikurang 3y dy dx gitu ya. Nah, ini tadi yang di apa namanya? Dikomentari ya. Pak, ternyata bukan 1 ini. Bukan 1 ya. Jadi kesalahan konsep yang saya sampaikan di sini adalah ketika kita menyampaikan ini sama dengan 1 ya. Kalau ini sama dengan 1 apa artinya? Yang saya hitung apa ini? Bendanya apa ini? 6 kurang apa tadi? 6 Itu kurang. luas alasnya bukan Pak, yang segitiga. Ya, sebentar. 6 kurang 2x per 3 ya. Ini dari 0 sampai 3. Enggak, kalau saya mau menghitung ini saya menghitung apa sebetulnya? Menghitung ini ya. Anda bisa nangkap nggak? Bisa kelihatan nggak? Saya sebetulnya kalau menghitung ini, itu sebetulnya menghitung ini, menghitung prisma. Ya nggak? Menghitung prisma. Kan yang ini, itu yang ini ya. Ini R ya. Betul? DDX itu yang ini. Nah, kalau 1 itu sebetulnya saya mendefinisikan Z sama dengan 1 di sini. Jadi, kalau saya menghitung ini sebetulnya adalah prisma segitiga. Paham nggak? Kan kalau di benda dimensi 3, permukaan di dimensi 3, ya. Kalau saya tulis fxy sama dengan 1, ini kan sama dengan Z nih. Ya. Z sama dengan fxy. Itu tak lain adalah kalau 1 loh ya, kalau 1. Ini tak lain adalah
ini nih, permukaan, ini adalah permukaan Z sama dengan 1. Jadi ketika saya mendefinisikan ini, ya, mendefinisikan ini, maka soalnya menjadi berbeda, ya, soalnya menjadi berbeda. Bukan ini gitu ya, bukan benda ini, tapi bendanya yang ini. Padahal yang diminta kan bendanya yang ini. Nih, yang ini gitu. Ya. Jadi miskonsepsi di situ. Jelas ya? Oke. Oke, terima kasih koreksinya. Jadi eh, angka 1 di sini, angka 1 di sini itu tak lain adalah permukaan, ya. Ini adalah permukaan. Atau bidang Z sama dengan 1. Maka ketika mendefinisikan 1 di sini, Anda bayangkannya itu adalah bidang yang ini nih. Nih, bidangnya bidang Z sama dengan 1. Jadi jelas salah hasilnya kalau kita menghitung ini sebagai 1. Ini salah gitu ya. Kalau ini hitungannya adalah prisma. Prisma segitiga. Oke, coba sekarang kita lanjutkan ya perhitungan yang ini ya. Yang ini ya. Slide-nya kurang, ntar dulu. Berarti yang ini ya. Kita hitung yang ini ya. Integral 03, 06 kurang 2x per 3 ya. Integral 03, integral 0, 6 kurang 2x per 3 dari fungsi 6 kurang 2x kurang 3y. Sebentar. Enam kurang 3y, 6 kurang 3y. Kalau ininya udah benar nih ya. 6 kurang 2x kurang 3y. 6 kurang 2x kurang 3y. Nah, tapi dy dv-nya 6 kurang 2x kurang 3y. 0 sampai ya ini ya. Ya, dx ya. Oke. Kita cek sekarang. Ini terhadap dy jadi 0,3 6y dikurang 2xy dikurang 3 per 2 y kuadrat gitu ya. Dari 0 sampai 6 dikurang 2x per 3 dx gitu ya. Sama dengan integral 03. Ya, ini dimasukkan saja berarti 6 dikali 6 dikurang 2x per 3 dikurang 2x 6 dikurang 2x per 3 gitu. Dikurang 3 per 2 6 dikurang 2x per 3 kuadrat dikurang 0 itu ya. Ininya ya. dx sama dengan 0,3. Ini disederhanakan aja ya. Ini jadi berapa nih? 12 dikurang 4x ya. Dikurang berapa nih? 2 per 3 kali 6 4x ya. Ditambah 4 per 3x kuadrat dikurang ini 3 per 2. Ini saya uraikan dulu ya.
Ini kan menjadi 1/9, 36 dikurang 24x ditambah 4x kuadrat. Itu ya. Kali 1/9. Ya, 1/9-nya keluar 3/2. 36 dikurang 24x dikurang 4x kuadrat. Udah x gitu ya. Hari ini saya copy dulu. Nah, ini kalau sudah masuk begini sudah harus hati-hati ya. Kita harus harus detail teliti nih. 03 ini 12 dikurang 8x ditambah 4/3x kuadrat. Nah, ini yang bisa diotak-atik nih ya. Ini 18. 2 berarti dikurang 6 gitu ya. Betul nggak? 18, 2, 6. Ini dikurang berapa nih? 3 kali 24. 3 kali 24 per 2 kali 9. Ini 3. Ya, ini 6 ya. Berarti 6x. 6x dikurang ini 2 kan. 2, 3/2 kali 1/9 kali 4. Ya kan? Ini 3. Ini 2. Ya, jadi 2/3x kuadrat. 2/3x kuadrat dx gitu ya. Sama dengan 0,3. Oke, kita kelompokkan aja. 12 dikurang 6 ini 6 gitu ya. Mana lagi? Min 8x dikurang 6x. Min 14x. Nah, 4/3 dikurang 2/3. Berapa ini? 2/3 ya. 2/3x kuadrat dx. Yang salah. Minus plus minus plus plus ya. Ini plus ya, salah ya. Tandanya ya. Ini bukan 14 berarti. 2. Ini berarti menjadi 6/3 ya. 6/3 berarti berapa? 6/3 2. Gitu ya. X kuadrat. Oke. Ini sama dengan diintegralkan menjadi apa? 6 x dikurang x kuadrat ditambah 2/3 x pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 3. Ya. Nah, ini kalau kita hitung menjadi berapa? 6 kali 3 dikurang 3 kali 3 ditambah 2/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 0. Gitu ya. 18 dikurang 9 ditambah ini 27 ya, kali 2 berarti 18. Wah, nilainya beda lagi nih. 27 ya. Nah, ini ada perbedaan dari apa yang saya tulis. Ada perbedaan lagi ya. Itu ada salah Pak di Ya, atas Pak. ntar dulu sebentar. Saya salahnya di mana? Di mana salahnya? Itu di ini Pak yang 3/2 kali 1/9
dikali min 24x, Pak, yang atas. Iya. Kenapa? Karena hasilnya bukan 6x ya? Itu bukan 6x, Pak. Berapa? Jadinya 4x, Pak. Ini 4. Iya. Ini 4. Nggak bisa dihapus. Coba ini 4 ya. Oke. Yang ini udah oke? Coba kalau ini 4, ini menjadi berapa? Ini min 4 ya? Iya, Pak. Ini min 4. Oke, min 4x berarti berapa ini? Ini 2x kuadrat ya? Iya, 2, Pak. 2x kuadrat ya? Oke, 2x kuadrat berarti menjadi berapa? 6 kali 3 dikurang 2 kali 3 kuadrat ditambah 2/3 kali 3 pangkat 3. 18 dikurang 18 ya, ditambah 2/3 dikali berapa ini? 27 kan? Ini 0. 18 hasilnya. Maaf, Pak. Hmm? Itu yang kata 2/3 X pangkat 3 itu harusnya diintegralkan jadi 2/9, Pak. Maaf, berapa? Yang Ininya. 2, iya, 2/9. Oh, hasil integralnya 2/9. Iya. Ini 2/9. Oke, 2/9 ya. Coba. Jadi Ini ketemunya 9. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, ini berapa? Coret 3 gitu ya. 6. Hah? Jadi 6. Emang berapa sih tadi hasilnya? Oh, 6 ya. Betul ya? 5 segitiganya 6 ya hasilnya ya. Oke. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah ini ya. Terima kasih koreksinya. Jadi ini mana? Ini saya coret. Jadi mulai bermasalahnya di mana? Di sini ya. Mulai bermasalah di sini. Kemudian mulai bermasalah di sini. Nah, jadi live show saya menunjukkan ketidaktelitian dalam mengerjakan, ya, dalam perhitungan, dan konsekuensinya jadi salah gitu ya. Tapi setelah direview lagi, Anda bisa menemukan sehingga dapat hasilnya 6. Nah, ini menjadi catatan ya buat Anda juga bahwa proses panjang ini itu dimulai dengan konsep, kemudian Anda harus selesaikan juga dengan ketelitian ya. Walaupun ini 5 segitiga pun juga ini salah konsep lagi ya. Jadi dalam integral yang soal ini ya, ini bisa kita turunkan. Yang pertama kasusnya adalah dimensi 3 gitu ya. Yang kedua ini bisa kita buat menjadi ILT dan ILD gitu ya. Kemudian kita juga bicara tentang geometri ruang ya, geometri ruang. Jadi bagaimana Anda menggambar persamaan ini nih, persamaan bidang ini nih di dalam ruang, teknisnya seperti itu. Ya, dan yang terakhir adalah ketelitian apa ya, perhitungan gitu ya. Oke. Ya, ini suasananya santai ya. Saya menjelaskannya santai, ternyata ada kekeliruan, tapi Anda menyimak dengan baik dan ternyata kesalahan saya bisa ditemukan. Oke, terima kasih. Jadi ini eh, hal-hal yang bisa kita ambil ya antara konsep dilanjutkan dengan perhitungan. Jadi kalau soal ini hanya saya berikan dalam bentuk lipat 2 ya, hanya dalam bentuk lipat 2, maka Anda mendefinisikannya ya, mendefinisikannya cukup dengan integral yang mana tadi ya? Ini lipat 2. Ya, integralnya ini ya. Jadi integral lipat 2 ini ya. Nah, fungsinya ini Anda tulis Z sama dengan fxc, Z-nya ini ya, fxc-nya gitu ya. Oke, catatannya itu ya, PLD. Kemudian batasnya ini diproyeksinya ke bidang X, O, Y gitu ya. Nanti kalau ke bidang
bidang apa? Bidang ini nih. Bidang ini ya berarti daerahnya jadi yang ini, atau bidang ini daerahnya jadi yang ini gitu ya. Tapi permukaannya tetap sama ya. Permukaannya adalah Z sebenarnya 6 dikurang 2X dikurang 3Y. Itu. Nah, ini bisa menjadi perluasan ya. Ketika Anda mencoba-coba dengan berbagai cara, hasilnya sama atau tidak gitu ya. Ya tentunya harus dibarengi dengan ketelitian nanti dalam menghitung. Ya. Oke. Jadi ini nanti saya salin di WA Group ya. Saya cantumkan. Saya save dulu. eh Ya, saya berharap dari sini Anda bisa ini ya, review apa? Improper. Bisa berlatih ya dengan soal yang ada, tetapi Anda bisa kembangkan gitu ya. Bisa kembangkan dengan apa saja kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita dapatkan dari dari integral yang ada gitu ya. Kemudian Anda kerjakan, kemudian dibandingkan hasilnya tuh ya. Ya, ini sudah saya save. Ya, taruh dulu di ini ya, di WA grup kelas. Jadi PDF ini nanti Anda lihat lagi, baca lagi, review lagi dengan penjelasan video ini ya. Oke, jadi sampai sekarang kita sudah mereview integral lipat 2, integral tentu, integral tentu, improper ya, integral tak wajar. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk batas yang itu ya, batas yang polar itu kan juga sebetulnya banyak trik ya. Jadi bagaimana Anda melihat daerah polar terus mendefinisikan batasnya tuh gimana gitu ya. Jadi nanti terintegrasi. Gitu ya untuk hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan Terima kasih, di Pak. recordnya matiin dulu.